Ya, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana bencana yang terjadi ya di beberapa daerah. Sebenarnya ada fenomena apa ini? Bersama dengan Anggi Hasibuan di sana. Iya, Silakan Anggi. Maria, ada yang disebut dengan hidrometeorologi. Ini bahasa yang sering kita dengar belakangan ini ya, Maria dan pemirsa. Jadi kami ajak Anda untuk mengenal bencana ini karena kita melihat banyak tadi laporan-laporan dari daerah berkenaan dengan banjir ya. Ini merupakan informasinya dampak dari fenomena hidrometeorologi. Jadi kami ajak Anda untuk mengenal sekali lagi bencana hidrometeorologi yang belakangan ini namanya mulai disebut-sebut dan juga sudah terasa banyak peristiwa-peristiwa berkaitan dengan cuaca mengakibatkan banjir atau misalnya kemarin sempat ada penutupan pelabuhan karena gelombang tinggi begitu ya. Nah, secara arti menurut BMKG pemirsa, hidrometeorologi ini adalah fenomena bencana alam atau proses perusakan yang terjadi di atmosfer atau meteorologi. Kemudian juga di air atau hidrologi atau juga di lautan atau oceanografi. Bencana ini bisa membahayakan kehidupan kita, kehidupan manusia seperti potensi hilangnya nyawa. Kami hadirkan beberapa jenis dan contoh bencana hidrometeorologi adalah seperti berikut ini pemirsa. Nah ini dia, jadi curah hujan ekstrim dipicu pertumbuhan masif awan konvektif yang kita biasa sebut adalah cumulonimbus sehingga mencapai atmosfer yang tinggi. Di satu sisi bisa juga karena faktor alam akibat kekeringan, kemarau panjang atau ulah manusia. Ini juga menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan atau bahkan kualitas udara yang buruk. Kita jabarkan kembali. Misalnya adalah bencana hidrometeorologi ini ada curah hujan ekstrim. Ini terasa ya sekarang ya. Kemudian ada banjir, ada angin kencang, ada longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati mengungkapkan potensi bencana hidrometeorologi diperkirakan terjadi bersamaan pada arus mudik Nataru tahun ini, 2024-2025. Fenomena serupa ini pernah terjadi pada Januari 2020 yang mengakibatkan banjir besar di Jabodetabek. Ingatkah Anda pada saat itu, pada saat tahun baru justru kita dihadapkan dengan banjir-banjir besar di mana-mana saat itu. Ibu Dwi Korita bilang seperti ini pemirsa, potensi bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh terjadinya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia ke wilayah Indonesia pada Desember 2024 hingga awal Januari 2025. Ini menjelaskan kenapa belakangan ini cukup banyak atau cukup tinggi curah hujannya. Dwi Korita menjelaskan musim hujan saat ini disertai juga fenomena La Nina. Kondisi ini membuat curah hujan meningkat hingga 20% dari normalnya. Fenomena ini bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan yang ekstrim. Dampaknya pemirsa, kondisi ini akan mengganggu pelaksanaan mudik di tahun ini. Jalur mudik pada jalan tol juga akan terkena imbas. Ini beberapa dampak yang sudah terlihat, misalnya ada aktivitas ekonomi terganggu. Sudah pasti ya, karena banyak daerah-daerah tadi seperti Sukabumi yang akhirnya juga tersapu oleh banjir bandang. Kemudian kerusakan infrastruktur. Banyak sekali jalan-jalan yang rusak akibat adanya banjir ini dan juga tentunya gagal panen. Sehingga ini akan menjadi langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi bagaimana nanti mitigasi untuk dampak dari cuaca ekstrim ini terhadap jalur untuk libur tahun ini. Nah, supaya Anda juga bisa mengantisipasi kemungkinan dari dampak ekstrim khususnya banjir, kami tampilkan berikut ini adalah peta dengan peringatan dini curah hujan tinggi. Ini ada beberapa warna ya pemirsa ya. Kalau misalnya kita lihat warna oranye seperti ini atau mengarah ke merah seperti ini bisa kita zoom di daerah sini. Ada di wilayah Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, atau beberapa wilayah yang Anda lihat di layar ini adalah merah pemirsa atau juga oranye. Ini masuk di kategori awas, jadi ini adalah peringatan dini curah hujan tinggi. Lalu warna kuning, misalnya seperti di wilayah sebagian Jawa ini pemirsa, ini adalah wilayah-wilayah siaga, termasuk diantaranya Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian juga tadi saya melihat di situ ada Papua juga termasuk untuk siaga. Untuk waspadanya ini cukup banyak. Ini wilayah-wilayah yang lebih kuning lagi, ini terlihat di sini. Termasuk juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada di sini, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, dan Lampung. Ini masuk wilayah-wilayah yang dengan curah hujan tinggi. Jadi sekali lagi untuk Anda yang tinggal di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan ini pemirsa, merah, kuning, dan juga oranye ini, mohon untuk hati-hati dan diperhatikan kondisi di lingkungan Anda. Bagaimana jalur untuk evakuasinya, bagaimana seandainya nanti sungai-sungai meluap, ini harus Anda pikirkan. Kemudian kita geser, ada yang lebih rinci lagi, peta untuk daerah potensi banjir, kategori tinggi untuk periode 1 sampai 10 Desember 2024. Nah ini dia. Ini lebih detail lagi pemirsa, ada merah, kuning, hijau. Jadi di sini terlihat untuk
yang tinggi masih ada di sekitar Pulau Jawa di Banten, kemudian juga ada di NTT di sini terlihat. Data ini pemirsa sudah di breakdown sedemikian rupa per kabupaten, bahkan sampai per kecamatan. Jadi Anda bisa melihat, kalau tadi penjelasan saya terlalu umum karena provinsi saja, data-data seperti ini bisa Anda simak lagi di Instagramnya BMKG untuk melihat apakah kecamatan Anda bahkan masuk dalam daerah-daerah yang berpotensi kena curah hujan tinggi atau juga ekstrim. Ya, sekali lagi di info BMKG, ini di Instagram Anda bisa simak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.